Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan segala rahmat, kasih sayang, dan inayahnya kita dapat melaksanakan pembelajaran mata kuliah ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya seperti sekarang ini. Mahasiswa yang saya cintai, pada sesi kali ini kita akan mencoba untuk meneruskan tentang fikih siyasah, yaitu metode mempelajari fikih siyasah. Marilah kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mempelajari tentang fikih siyasah itu memang tidak mudah. Perlu di sana ada ketajaman pengetahuan dan kedalaman aspek yang perlu untuk dimiliki oleh setiap siapa yang ingin mempelajari tentang fikih siyasah. Seperti halnya kita mempelajari dan mendasarkan suatu permasalahan itu dari suatu dalil. Dalil itu mungkin saja dari Al-Quran ataupun hadis. Ketika kita mengambil satu dalil-dalil Al-Quran itu tentang harb atau tentang peperangan, kita melihat dalil itu jangan apa adanya. Dalam artian ketika Al-Quran secara tekstualisnya mengatakan seperti itu, kemudian kita yakini dan kemudian kita terima, oh memang Quran seperti itu. Seperti halnya ya, kita banyak mendengar tentang ayat-ayat qatilu fi sabilillahilladzina yuqatilunakum. Bunuhlah atau perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Maka ketika kita melihat ayat ini dan kita tidak ada metodologi khusus untuk mempelajari tentang ayat ini, nanti akan menjadikan kita mempunyai sikap yang bisa dikatakan itu kaku. Karena pada dasarnya Islam itu dan agama Islam itu membawa kita kepada maslahah, kemudian membawa kita kepada rahmat, membawa kita kepada persaudaraan Islamiyah ataupun wataniyah atau insaniyah, kemudian membawa kita kepada persaudaraan kita yang sangat kuat. Rahmat, kasih sayang, itu adalah prinsip-prinsip universal yang dalam kaitannya dengan syariat Islam. Maka ketika kita melakukan peperangan, pada dasarnya negara kita bukan negara yang berbasis itu, maka itu akan menyalahi tentang prinsip-prinsip universal yang dimiliki oleh agama Islam. Maka perlu di sana metode untuk memahami dan mempelajari tentang fikih siyasah. Secara garis besar, pemahaman tentang fikih siyasah itu di sana ada dua metodologi yang perlu untuk diketahui oleh siapa yang ingin mempelajari tentang fikih siyasah atau ingin mempraktekkan tentang fikih siyasah. Dia perlu untuk mengetahui usul fiqh, yang kedua tentang qaidah al-fiqhiyah. Walaupun pada fikih kontemporer di sana perlu ada banyak sekali pendekatan-pendekatan selain tentang usul fiqh dengan qawaid fiqhiyah. Oke,
Secara garis besar karena kita di dalam intern agama Islam, kita perlu untuk mengetahui tentang usul fiqh dengan qawaid fiqhiyah. Keduanya ini yang diterapkan itu adalah dalil-dalil kulli atau dalil yang bersifat universal. Kenapa universal? Ya karena saya katakan bahwasanya siasah itu terkait dengan urusan manusia, muamalat. Dalam hal urusan manusia, setiap negara bisa menentukan dia menggunakan pendekatan apa dalam siasah. Akan tetapi di sini endingnya itu adalah nilai-nilai universal yang tadi ya, rahmat, kasih sayang, persaudaraan, itu yang urgent di sana. Nah itu pada pertemuan kemarin sebelumnya kita menyinggung tentang maqasidus syariah. Ada hifzul aql, ada hifzul din, ada hifzul mal, hifzul nafas, ada hifzul nasl. Itu adalah yang perlu untuk diperhatikan jelas dalam fikih, karena ini adalah masalah furu'iyah, apalagi tentang fikih siasah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu yang selalu ditekankan oleh Rasulullah. Kalian itu lebih tahu tentang urusan kalian, dunia kalian, atau terkait dengan muamalat. Apalagi fikih siasah ini secara tekstual itu memang sangat sedikit sekali dasar yang ada dalam Quran ataupun hadis. Walaupun dasar itu juga perlu ada di sana pemahaman mendalam tentang itu. Oke, saya mulai dari ijma. Di sana ada ijma atau kesepakatan ulama, ada qiyas, ada maslahah mursalah, ada fathu dan saddu dzara'i', ada al-'ada, ada al-istihsan. Ini dalam usul fikihnya. Kemudian dalam qawaid fiqhiyahnya itu sangat banyak sekali. Di sana ada daf'ul mafasid wa jalbul masalih. Kemudian di sana banyak sekali ada al-qawaid al-fiqhiyah terkait dengan pembelajaran kita dalam fikih siasah dan fikih secara umum. Oke, saya mulai dari al-ijma'. Al-ijma' itu adalah kesepakatan para ulama. Ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Itu adalah kesepakatan para mujtahid umat ini apa ya? Umat Islam. Ba'da an-nabi, setelah nabi itu meninggal sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin, dalam suatu hukum syariat. Maka di sana kesepakatan para ulama atau para mujtahid itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena setiap ulama, setiap mujtahid itu mempunyai pemikiran masing-masing. Karena mempunyai pemikiran masing-masing, berarti keilmuannya mereka pun juga masing-masing. Maka ketika mereka bersepakat, ini menjadi salah satu kunci kita, salah satu metode kita dalam implementasi fikih siasah. Seperti halnya dulu pemerintahan Umar bin Khattab, ia selalu melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh pada saat itu. Kita ketahui bahwasanya tokoh-tokoh pada saat itu bukan hanya tokoh dalam negara saja, juga mereka juga tokoh-tokoh ulama juga. Dalam dalam fakta lainnya, di sana Umar bin Khattab itu menginstruksikan sholat tarawih itu dilakukan berjamaah
di masjid 20 rakaat. Itu salah satu contoh bahwasanya ijma'ul ulama ketika dulu, yaitu pada zaman Umar, terkait dengan fikih siyasah. Kenapa fikih siyasah? Karena itu sudah masuk dalam tatanan kehidupan kenegaraan saat itu, yaitu yang dipusatkan di Madinah Al-Munawwarah. Dan ketika Umar menginstruksikan untuk melakukan sholat tarawih di masjid yang dulu tidak dilakukan oleh Nabi secara berjamaah, itu kemudian diinstruksikan oleh Umar, dan tidak ada satupun sahabat yang protes tentang keputusan Umar. Maka ini itu termasuk dalam ijma' juga, kesepakatan ulama, walaupun ijma' itu adalah ijma' sukuti. Sukut itu artinya diam, kesepakatan ulama tapi diam artinya apa? Tidak ada ulama ataupun tokoh yang memprotes Umar, dan semuanya itu sepakat tanpa ada protesan. Lah itu termasuk ijma' nawa'u sukuti atau ijma' sukuti. Itu contoh dari penerapan fikih siyasah pada masa Umar bin Khattab. Kemudian di sana juga tentang pengadilan agama juga, peradilan pidana perdata, tentara bagaimana, administrasi negara bagaimana. Ini memang pada saat itu Umar banyak sekali yang melakukan implementasi fikih siyasah pada saat itu. Oke, terkait dengan yang lain, yang kedua adalah al-qiyas. Al-haqqu amrin la nassa fihi minal kitab was sunnah bi amrin mansusin ala hukmihi lishtiraki bainihima fil hillatil hukm. Itu adalah mempersamakan kedua hal ya. Satu itu adalah masalah tersebut ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun hadis atau sunnah. Yang satu permasalahan baru itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun sunnah, kemudian disamakan dalam apa? Dalam suatu hal, dalam ketika itu mirip, dan kemudian diambil ilahnya atau sebabnya. Maka dalam hal ini, dalam hal qiyas ini memang ketika menyamakan suatu hal, satu hal ada dalilnya dalam Al-Quran, kemudian hal lain tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, itu adalah qiyas. Maka di sana ada al-far'u, ada al-aslu, ada hukmul asli, ada illatul hukmi. Maka di sana pastinya ada arkanul qiyas. Dan saya tidak tidak menjabarkan secara umum dalam ini. Kenapa ya? Karena permasalahan tentang qiyas ini memang jenengan sudah paham lah tentang itu. Ada al-aslu, ada al-far'u, ada illatul hukmi, ada hukumnya juga. Contohnya di sana ketika Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah Islamiyah dengan mengirimkan surat, itu ya, dengan mengirimkan surat kepada penguasa tetangga negara. Untuk apa? Untuk masuk Islam, untuk masuk dalam ajaran tauhid. Kemudian ketika itu kan dilakukan oleh Nabi. Secara sejarah Islam juga itu dilakukan oleh Nabi. Kemudian ketika Umar menjadi pemimpin atau menjadi khalifah, juga melakukannya itu dengan cara apa? Ekspansi ke negara-negara tetangga. Ekspansi apa? Ekspansi kekuasaan Islam ketika itu. Maka aslunya itu adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam melakukan dakwah Islamiyah. Dengan cara itu ya, mengirimkan surat. Kemudian al-far'unya itu adalah
Umar melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga. Ilatul hukmi sebabnya apa ya, untuk untuk dakwah itu ya, dakwah. Ilatul hukminya melakukan ekspansi apa, dan mengirimkan suatu penguasa itu untuk dakwah Islamiyah. Nah, kemudian setelah itu apa hukumnya diperbolehkan. Maka yang dilakukan oleh Umar pun itu dengan pendekatan qiyas itu memang tidak disalahkan. Wong Nabi dulu juga mengirimkan surat ya, hanya di sini metodenya berbeda akan tetapi tujuannya sama, yaitu dakwah Islamiyah. Itu ya. Kemudian terkait dengan yang ketiga adalah mausalihul mursalah. Ibaratun 'anil maslahah allati qasadaha asy-syari' al-hakim li 'ibadihi min hifdzi dinihim wa anfusihim wa uqulihim wa naslihim wa amwalihim tabqa tartibi muayyanin fima bainahuma. Mausalih, kalau kita lihat kata-kata mausalih, maslahah ya kemaslahatan yang ditujukan oleh syari' oleh Allah Al-Hakim li'ibadihi, untuk hambanya, min hifzi dinihim, untuk menjaga agamanya, wa anfusihim, dan jiwa mereka, wa uqulihim, dan kemudian pikiran mereka, wa naslihim, keturunan mereka, wa amwalihim, dan juga harta mereka, tab'u tartibin muayyamin fima bainahum. Dalam artian ini adalah apa? Kemaslahatan yang diberikan Allah kepada hambanya untuk maslahah. Dalam rangka apa? Untuk menjaga agamanya, menjaga dirinya, dan seterusnya. Contohnya dulu ketika Utsman menjadi pemimpin khalifah adalah menulis dan membakukan bacaan Al-Quran. Dibakukan juga bacaannya seperti ini. Kemudian dibukukan juga oleh Utsman bin Affan. Dalam hal ini si Utsman bin Affan ini memang menjadi bukti sejarah. Di sana ada mushaf namanya Mushaf Utsmani. Ini adalah salah satu kemaslahatannya bersama. Untuk apa? Supaya nanti umat Islam ketika sudah meluas ke beberapa daerah itu tidak gotak ya. Dalam artian itu, kok lafadznya itu dari Allah kok bisa berbeda-beda ketika kita ada Quran versi A, B, C, D. Ini dampaknya sekarang kalau tidak dilakukan Utsman dalam penulisan dan pembukuan Al-Quran, nanti akan terjadi seperti itu, dan itu akan membingungkan umat Islam setelahnya. Akan tetapi dilakukan oleh Utsman seperti ini, dan sampai sekarang mushafnya itu hanya satu wajah, dalam artian itu satu ayatnya. Kalau di sini Al-Baqarah ayat 1 alif lam mim, ya dimanapun juga alif lam mim, dan itu menjadi satu. Itu untuk menjaga agamanya. Hifdzuddin itu ya, masuk dalam Hifdzuddin. Supaya ini adalah salah satu implementasi atau penerapan fikih siyasah pada zaman Utsman bin Affan dengan pendekatan masalih mursalah untuk kemaslahatan. Walaupun Al-Quran ada dengan diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kemudian disampaikan kepada para sahabat, dan mungkin tulisan mereka berbeda, bacaan mereka berbeda, tetapi dalam rangka supaya tidak membingungkan umat Islam setelahnya, maka si Utsman ini menyatukan satu tulisan dalam Mushaf Utsmani. Ini contoh penerapan fikih siyasah pada masa Utsman. Kemudian Az-Zara'i', di sana ada rekayasa masyarakat untuk mewujudkan maslahah dan pengendalian mereka menghindari mafsadah atau bahaya. Ada saddu dzara'i', saddu itu pengendalian ya. Kemudian fathu itu adalah
membuka ya, semuanya adalah untuk kemaslahatan bersama, mengendalikan mafsadah dan melakukan maslahah. Itu contohnya sangat banyak sekali, khususnya pada zaman Umar bin Khattab. Ini banyak sekali Umar itu melakukan kekhalifahan atau kepemimpinan itu yang mungkin tidak sesuai dengan Al-Quran. Seperti kemarin yang saya omongkan itu, ketika ada seseorang mencuri kemudian tidak dihukumi oleh Umar itu dengan potong tangan. Kenapa ya? Karena pada waktu itu terjadi masa kelaparan, kalau tidak makan orang itu bisa mati dan seterusnya. Itu kan masa dalam masyarakat, masa genting itu ya. Maka ini Umar ini membuka jalan, gitu ya, membuka jalan. Seperti sekarang itu implementasi sekarang, di sana ada undang-undang sistem pendidikan nasional di Indonesia ya. Pada zaman Nabi tidak ada undang-undang sistem pendidikan nasional. Pada zaman Nabi di sana ada kewajiban untuk belajar, tetapi tidak ada undang-undang sistem pendidikan nasional. Adanya undang-undang sistem pendidikan nasional dan undang-undang yang lainnya itu termasuk dalam Fathuz Dzara'i. Sadduz Dzara'inya itu apa, menahannya itu ya dengan di sana ada hukuman, ada peraturan tentang rambu lalu lintas supaya untuk kemaslahatan bersama tidak ada kecelakaan dan seterusnya. Di sana ada rambu-rambu lalu lintas dan seterusnya. Itu contoh dari Az-Zariyah. Oke. Al-adah ini adalah kebiasaan masyarakat Islam. Ada yang as-solihah, al-adah as-solihah, kebiasaan yang baik, dan ada kebiasaan yang buruk. Oke. Itu tentang al-adah. Pendapat ulama juga terkait dengan itu. Istihsan juga, saya agak cepat ya. Istihsan juga melaksanakan satu ketentuan hukum dari dua dalil ya. Ada dua dalil, yang satu kuat yang tidak, dan yang satunya tidak, atau dua-duanya kuat, kemudian kita memilih salah satu dari dalil itu. Itu contoh dari istihsan. Selanjutnya kaidah fiqhiyahnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Waktunya sudah sangat banyak sekali. Jadi kalau bisa kita teruskan pada pertemuan selanjutnya. Akhirul qaul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.